Dalam perkembangannya, kata dakwah sering dirangkaikan dengan kata ilmu dan Islam, sehingga menjadi ilmu dakwah dan ilmu Islam atau ad-dakwah al-Islamiyah. Tujuan utama dakwah yakni mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dakwah kepada umatnya dengan berbagai cara melalui lisan, tulisan, dan perbuatan. Terdapat beberapa metode dakwah. Yang pertama, dakwah fardiyah merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Yang kedua, dakwah ammah yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan yang ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Mereka biasanya menyampaikan khutbah atau pidato. Yang ketiga, dakwah bil lisan, yakni penyampaian informasi atau pesan dakwah melalui lisan, ceramah atau komunikasi langsung antara subjek dan objek dakwah. Keempat, ada dakwah bil hal dengan mengedepankan perbuatan yang nyata. Yang kelima, dakwah bit tadwin atau pola dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah. Keenam adalah dakwah bil hikmah, yang berdakwah dengan cara arif bijaksana, semisal melakukan pendekatan sedemikian rupa, sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan, maupun konflik. Tidak memaki orang non-muslim. Sebagai seorang pendakwah, memaki seseorang non-muslim sama sekali tidak dianjurkan, apalagi jika kita menyampaikannya di depan para pendengar dakwah. Dalam Islam, menghina tuan agama lain merupakan suatu yang sangat dilarang, karena dapat menimbulkan kerusakan yang besar, bukan hanya bagi dirinya sendiri, namun juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 108 yang artinya, "Janganlah memaki sesembahan mereka selain sesembahan kepada Allah. Sebab mereka akan memaki Allah dengan berlebihan tanpa menggunakan dasar pengetahuan. Kami jadikan umat untuk menghargai dengan baik pekerjaan mereka. Tuhan adalah tempat kembali mereka, lalu Dia kemudian memberitahu kepada mereka apa yang dikerjakan." Dalam surah ini sudah jelas disebutkan bahwa Allah memang tidak menyukai orang yang tidak menyembahnya. Namun Allah juga tidak menganjurkan kita untuk memaki agama satu sama lain. Saat menyampaikan dakwah atau menyampaikan nasihat kepada orang lain, sudah seharusnya kita menggunakan perilaku yang santun. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, "Maka rahmat dari Allah lah kamu harus berlaku lemah lembut. Jika kamu berlaku keras dan kasar, maka mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu." Pada ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah melarang kita untuk berlaku keras dan kasar dalam menyampaikan dakwah atau nasihat. Bukannya malah tertarik atau bersimpati terhadap dakwaan kita, para pendengar malah merasa enggan untuk mendengarkan dakwaan kita. Perilaku santun ataupun baik akan mengantarkan kita pada sesuatu yang baik pula. Tata cara berdakwah. Bahasa harus sesuai. Selain objek yang harus diperhatikan, bahasa yang digunakan harus dapat dipahami sesuai dengan tingkat keintelektualan objek dakwah. Bahasa yang digunakan saat berdakwah di hadapan masyarakat awam harus berbeda dengan bahasa yang digunakan saat berdakwah di hadapan masyarakat terpelajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 4 yang artinya, "Dan kami tidak akan mengutus seorang rasul melainkan karena sesuai dengan bahasa kaumnya." Perbedaan bahasa tersebut bukan tanpa alasan, sebab salah pengucapan bahasa akan sulit dipahami oleh yang mendengarnya. Misalnya, ketika seorang dai berdakwah di hadapan masyarakat awam, namun menggunakan bahasa intelektual atau ilmiah yang tinggal, tentu saja masyarakat yang mendengarnya akan menjadi bingung dan susah memahaminya. Untuk itu, gunakan bahasa yang sesuai dengan orang yang akan kita beri dakwah.